Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadijum, NIM 1A1232019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya tentang analisa garis kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2013 sampai 2020 dengan metode error correction model ECM. Baik, berikut adalah tahapan olah data di EVIS. Yang pertama itu uji stasioneritas. Yang kedua, regresi jangka panjang. Ketiga, uji kointegrasi. Keempat, estimasi ECM jangka pendek. Yang terakhir itu uji klasik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara uji stasioneritas. Hal penting saat analisa data time series terutama ACM yaitu pastikan semua variabel tidak stasioner di level, tapi stasioner di freeze difference. Jadi langkah awal adalah uji stasioneritas di EVIS. Cara cepatnya yang pertama itu blok semua variabel, kedua klik kanan open atau as group. Yang ketiga itu lalu lakukan uji unit ROM untuk cek stasioneritas secara bersamaan. Setelah itu untuk uji stasioneritas kumpulkan variabel ini yang berbeda dan dengan satu variabel adalah teks tipenya seperti kotak hijau supaya stasioneritasnya masing-masing variabel bisa dicek. Pilih teks tipenya yang ada kata individualnya. Setelah itu klik OK, yang lain tidak usah diubah. Selanjutnya, bagian yang perlu diperhatikan adalah kolom probability yang posisinya paling bawah output, karena hasil pengujian yang diinginkan adalah seluruh variabel tidak stasioner pada level. Nilai probabilitas masing-masing variabel harus lebih besar dari alfa yang ditetapkan. Kalau sudah dipastikan tidak ada yang stasioner di level, ulangi langkah uji stasioneritasnya, tapi dengan data 1ST difference atau gambar 2 untuk contoh yang saya berikan. Semua variabel stasioner pada tahap ini di difference pertama, sehingga pada output berikutnya nilai kolom probability semua variabel berada di bawah 0,05. Baik, berikutnya kita ke hasil uji stasioneritas. Tabel 4 menunjukkan hasil stasioneritas dengan metode ADF terhadap variabel garis kemiskinan, IPM, dan PDRB. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel tidak stasioner pada level maupun diferensiasi pertama, namun menjadi stasioner pada tingkat diferensiasi kedua dengan nilai lebih kecil 0,05. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah error correction model ECM karena sesuai untuk data yang stasioner pada tingkat kedua. Baik, selanjutnya kita ke regresi jangka panjang. Menyusun persamaan regresi tahap 2 ECM. Yang pertama, setelah semua variabel stasioner di 1ST difference, di blok lagi variabelnya di work file ECM. Berikutnya klik open. Ketiga itu di jendela baru tulis persamaan regresi dengan Y sebagai variabel dependen dan lainnya sebagai variabel independen. Yang terakhir itu ikuti format penulisan seperti pada contoh pilihan yang lain tidak perlu diubah. Setelah tulis persamaan langsung klik OK. Berikutnya akan muncul output yang berisi estimasi dari koefisien tiap variabel bebas. Perhatikan nilai signifikansi yang dilingkari pada gambar di bawah. Berikut hasil regresi jangka panjang. Berdasarkan data pada tabel 6 dapat menunjukkan bahwa nilai dari prob f stat yakni 0,05
lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian didapat hasil bahwa indeks pembangunan manusia dan produk domestik bruto memiliki pengaruh yang jangka panjang terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sampai 2020. Data di atas menunjukkan bahwa R-squared rate juga sangat tinggi, yakni hampir 100%. Hal ini berarti bahwa IPM dan PDRB memiliki pengaruh bagi garis kemiskinan. Selanjutnya kita ke uji kointegrasi. Setelah estimasi persamaan jangka panjang, kita harus menyimpan residualnya dalam bentuk variabel baru yang tetap. Caranya adalah menggenerate variabel baru yang nilainya sama dengan variabel resid. Misal kita buat variabel baru tersebut dengan nama res menggunakan perintah seperti gambar di samping, lalu klik enter. Selanjutnya kita ke uji kointegrasi. Variabel baru dengan nama res tersebut kemudian kita uji stasionaritasnya seperti pada langkah pertama. Klik kanan di variabelnya, open di window, baru pilih view lebih besar unit row text. Setelah itu pilih tipe data level, lalu klik OK. Apabila kolom prop berisi nilai di bawah alpha atau 0,05, maka kita bisa lanjut ke estimasi persamaan jangka pendek. Selanjutnya kita ke hasil uji kointegrasi. Dari data pada tabel 5 dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan kointegrasi antar variabel. Hal ini dapat mempresentasikan bahwa indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto dalam jangka pendek tidak mempengaruhi garis kemiskinan. Baik, selanjutnya kita ke estimasi model jangka pendek. Pada tahap ini buat lagi persamaan regresi menggunakan variabel-variabel sebelumnya, tapi yang sudah distasionerkan ditambah variabel res atau tahun sebelumnya. Caranya, munculkan lagi window untuk memasukkan persamaan dengan memilih estimation question yang ada pada menu quiz paling atas. Setelah itu akan muncul tampilan. Untuk persamaan jangka pendek, pertama-tama pastikan nilai probabilitas F statistik berada di bawah alpha 0,05. Setelah itu cek span of adjustmentnya, koefisien dari res negatif 1, nilai koefisien tersebut harus negatif dan signifikan atau probabilitasnya berada di bawah 0,05. Baik, selanjutnya hasil ECM jangka pendek. Variabel jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, IPM, dan PDRB dianalisis dampaknya terhadap garis kemiskinan. Berikut jika koefisien signifikan, berarti variabel tersebut berpengaruh langsung dalam jangka pendek. Misalnya, inflasi yang signifikan dan positif berarti inflasi menaikkan garis kemiskinan. Selanjutnya, error correction frame atau ECT biasanya negatif dan signifikan, menandakan ada hubungan jangka panjang dan sistem akan kembali ke keseimbangan jika terjadi guncangan. Selanjutnya kita ke uji asumsi klasik atau uji normalitasnya. Baik, uji normalitasnya berdistribusi normal. Data berdistribusi normal jika nilai probabilitas lebih dari 0,005. Pada pendekatan ini terlihat bahwa nilai residual terdistribusi secara normal. Dari hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai probability R-squared 0,005
317875 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti residual data penelitian ini berdistribusi normal. Uji asumsi klasik atau uji linearitasnya. Uji linearitas dalam jurnal ini bertujuan memastikan hubungan antara variabel-variabel seperti inflasi, pengangguran, IPM, dan PDRB dengan garis kemiskinan bersifat linear. Hasil uji menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi linearitas sehingga model ECM layak digunakan. Selanjutnya uji asumsi klasik atau uji autokorelasinya. Uji autokorelasi biasanya dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson test. Hasil uji menunjukkan nilai statistik berada dalam rentang yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi, sehingga model dinyatakan memenuhi asumsi klasik. Dengan demikian, model ECM yang digunakan dapat diandalkan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap garis kemiskinan. Selanjutnya uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya model ECM telah memenuhi asumsi klasik dan hasil estimasinya dapat dipercaya. Baik, yang terakhir itu interpretasi hasil artikel. Interpretasi hasil artikel dalam jurnal analisa garis kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2013 sampai 2020 dengan metode error correction model ECM menunjukkan bagaimana variabel-variabel ekonomi memengaruhi garis kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara umum hasilnya sebagai berikut. Yang pertama itu dalam jangka pendek, variabel seperti inflasi atau PDRB per kapita dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap garis kemiskinan. Misalnya, inflasi yang meningkat cenderung menaikkan garis kemiskinan karena menurunkan daya beli masyarakat miskin. Yang kedua itu koefisien error correction trend atau ECT bernilai negatif dan signifikan, menandakan bahwa model memiliki hubungan jangka panjang antar variabel, dan jika terjadi deviasi, model akan kembali ke keseimbangan dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga itu dalam jangka panjang, variabel seperti PDRB per kapita dan IPM berperan besar dalam menunjukkan garis kemiskinan, menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dalam pengentasan kemiskinan. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dengan akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.